Hai, Assalamualaikum buat semua yang sedang menonton video ini. Kami di Tukang React mendoakan anda semua dalam keadaan sihat walafiat, dijauhi dari segala bala musibah dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini kita akan membahas masih lagi mengenai isu banjir di Aceh dan Sumatera. Kali ini kita cuba melihat satu sisi apakah alasan Presiden Indonesia, Pak Prabowo, menolak bantuan dari luar negara. Baik, saya akan beritahu satu alasan sekarang juga. Alasannya pertama ialah pemerintah Indonesia masih mampu membantu semua mangsa bencana banjir. Padahal hakikatnya sehingga saat ini masih ramai warga Aceh dan Sumatera yang perlukan bantuan segera. Ada yang perlukan makanan, ada yang perlukan tempat tinggal, ada yang perlukan elektrik dan lain-lain. Kalau belum mampu, katakan saja belum mampu dan terima bantuan yang datang dari mana. Kita ingat ini hanya alasan suka-suka, tapi sebenarnya ada punca lain yang menyebabkan Indonesia menolak bantuan dari luar negara. Semua akan kami rangkumkan dan rumuskan di akhir video ini. Baik, tanpa membuang masa, mari sama-sama kita saksikan beberapa video dari rakyat Indonesia dalam menanggapi hal ini. Heranov, lihat sekali lagi di sebelah sana masih banyak anak-anak yang nggak makan. Dari tadi kami dititipkan pesan sebagai jurnalis agar bisa memberitakan yang sebenarnya soal Aceh, dan ini berat buat kami, Heranov. Apa yang salah dari pemberitaan ini? Kok sampai di take down kontennya? Padahal kan bagus memberitakan fakta di lapangan. Apa karena faktanya terlalu terang? Gimana ya? Pesan buat kamu mbak-mbak reporter CNN Indonesia. Kamu hebat, Mbak. Berani menyuarakan pemberitaan yang sebenarnya di lapangan. Fakta. Di tengah arus deras informasi yang entah benar atau enggak, yang katanya baik-baik saja. Padahal nyatanya di daerah bencana masih miris. Walaupun kontennya hilang, orangnya jangan sampai hilang. Kalau benar ada pihak yang mengintervensi, menyuruh take down konten tersebut karena nggak suka realitas di lapangan, itu benar-benar nggak habis pikir sih. Kalau kayak gitu ya memang kayak ginilah wajah kebebasan pers di Indonesia sekarang. Belum selesai gue kemarin bahas bantuan dari Malaysia yang tertahan, sekarang muncul berita baru. Wali Kota Medan balikin 30 ton bantuan dari Uni Emirat Arab. Alasannya instruksi dari pemerintah pusat bahwasanya Indonesia nggak butuh bantuan asing. Tapi what the hell? Bantuan udah sampai ke Indonesia, udah sampai di Aceh, tapi malah dibalikin lagi ke negara asalnya, Uni Emirat Arab. Yo, kalau misalnya udah terlanjur datang, diterima aja nggak sih? Besar kecilnya bantuan, itu pasti sangat bermanfaat bagi mereka yang sangat-sangat kritis di sana. Pak Wali, ini satu pertanyaan Pak Wali soal bantuan yang dari Uni Emirat Arab itu, informasinya ada yang ditarik dari masyarakat Pak Wali? Ada ditarik dari masyarakat kan kita kembalikan kepada Uni Emirat Arab. Dikembalikan ya Pak Wali, kembalikan. Terus yang bantuan yang lain kan? Kabarnya itu setelah ditegur oleh pemerintah pusat dan gubernur itu, maka kita kembalikan Bang. Apakah betul Bang seperti itu ceritanya? Intinya adalah memang kita sudah cek tentang regulasi dan juga penyampaian, kita cek dengan PD juga, ya, cek juga ada Kementerian Pertahanan, bahwasanya memang giliran ada manfaatnya teriak ini punya negara. Giliran dihusut penyebab banjir, bagaimana kayu itu terbang dari hutan sampai ke rumah warga, sampai menelan warga, menghilangkan kampung, memporak-poranda mata pencarian, negara diam. Bapak, hari ini kita bukan bahas kayu ini milik siapa, tapi hari ini bagaimana dipikirkan supaya sarana dan prasarana itu terjalankan, supaya rumah-rumah yang sudah ditimbun oleh kayu itu bisa dieksekusi, supaya alat-alat berat bisa dihadirkan segera mungkin ke tempat lokasi. Negara ketika ada manfaat, berdalih ini semuanya diatur dalam undang-undang, tapi ketika seperti ini, seperti kami bukan bagian daripada anak bangsa. Sudah memasuki hari 26. Kami masih berteriak, kemana helikopter yang katanya udah dikerahkan sekian puluh, yang katanya udah dikerahkan sekian ratus relawan. Hari ini masih ada relawan yang mencarter pesawat sendiri untuk bawa bantuan ke daerah. Jadi negara hari ini tolong hadir dengan nyata, bukan hadir dengan narasi-narasi, bukan hadir dengan pencitraan, seolah-olah sangat peduli, padahal itu cuma rapat formalitas aja. Dikasih bantuan medis dan obat-obatan dari Malaysia kok malah ngedumel Pak. Kok nggak ngucapin terima kasih Pak? Malah dihitung-hitung gak sampai 1 miliar lah. Negara bisa ngasih lebih besar lah Pak. Minimal ucapin terima kasih. Terima kasih.
Orang kalau lagi sakit, Pak, dijenguk aja udah seneng. Apalagi dikasih buah, apalagi dikasih obat-obatan. Ucapin, Pak, terima kasih. Terima kasih. Upin, Ipin, Mail, Mei, Ehsan, Fizi, Boboiboy. Maafin Susanti ya. Susanti nggak tahu apa-apa. Dia nggak terlibat. Ternyata bapak ini nggak ada bedanya sama Gibran. Sama-sama antik. Bapak tolak semua bantuan yang katanya demi harga diri bangsa, supaya seolah-olah bapak yang jadi superhero-nya. Tapi bapak tahu nggak, yang bapak korbankan untuk harga diri bangsa itu apa? Mayat rakyat yang terus bertambah setiap hari karena kelaparan dan nggak ada lagi harapan untuk hidup. Semua itu disebabkan ego dari dalam diri pemerintah yang angkuh, merasa bisa beresin masalah sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Satu sisi bapak bilang harus gerak cepat, tapi bapak juga yang bilang kita nggak ada tongkat Nabi Musa, jadi bapak suruh rakyat untuk sabar. Terus kenapa bantuan di depan mata bapak tolakin semua? Tolong Pak, tolong, ini darurat. Bukan cuma soal 3 provinsi dari total 38 provinsi. Ini soal jumlah korban yang terus bertambah setiap menit, setiap detik. Malah sekarang belum beres masalah banjir Sumatera, Bapak sudah perintahkan lagi untuk tanam sawit di Papua. Kami semua tahu Bapak ini pengusaha sawit. Tapi harusnya Bapak juga tahu dong kalau bencana ini akibat sawit yang menghancurkan posisi hutan. Ini maksudnya gimana Pak? Bapak mau bencana Sumatera Jilid 2 terjadi lagi di Papua atau gimana? Coba jelaskan Pak. Teruntuk warga Malaysia, saya sebagai warga Indonesia memohon maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan orang ini ya. Saya nggak mau nyebut namanya ya. Lihat aja videonya. Saya langsung mendengar dari teman-teman di Aceh, dari Malaysia misalnya, Ya, ada ingin pengusaha yang ingin membantu obat-obatan. Setelah dilihat, obat dikaji, berapa banyak obat-obat yang dikirim, itu nilainya nggak sampai 1 miliar, lebih kurang 1 miliar. Ya kita kan negara kalau untuk 1 miliar, kita cukup, kita punya anggaran yang jauh lebih besar daripada itu, yang kita deploy juga jauh lebih besar daripada itu. Jadi jangan sampai nanti image-nya seolah mendapat bantuan dari negara lain, padahal sebenarnya nggak seberapa dibanding dengan kemampuan kita lebih dari itu, kira-kira seperti itu. Astagfirullahaladzim, maunya apa nih orang ya? Gue udah kehabisan kata-kata ya. Kata apa yang cocok untuk orang ini ya. Astagfirullahaladzim. Yang namanya bantuan itu seikhlasnya, semampunya ya. Dan lagian ini juga bukan kewajiban mereka juga ya, tapi kewajiban pemerintah ya. Tapi setidaknya dengan bantuan mereka meringankan beban pemerintah ya. Semakin banyak bantuan dari luar ya, semakin meringankan beban mereka korban bencana banjir di Sumatera ya. Nah, ini yang ada malah dibatasi, dipersulit ya. Kena cukai lah, bla 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 bla. Padahal ini darurat pangan gitu loh ya. Kelaparan ya, banyak yang mati kelaparan ya. Nah, malah dibatasi. Jadi serba salah gitu. Maunya apa sih ya? Udah dikirim bantuan ya, diremehkan gitu ya, karena nominalnya katanya yang cuma 1 miliar, kita juga masih mampu ya. Sekaya apa sih negara kita sih ya? Sampai udah nggak butuh bantuan negara luar gitu ya. Astagfirullahaladzim, gua nggak ngerti sumpah jalan pikirannya. Terima aja, udah terima sebanyak-banyaknya. Bantuan dari luar itu apa susahnya gitu loh ya. Takut kebongkar sebab musabab dari bencana ini. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada warga Malaysia ya. Dan sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas uluran tangannya, atas bantuannya terhadap saudara kami di Sumatera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya himbaukan kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Tolong Pak Prabowo, itu bantuan dari masyarakat Aceh yang ada di Malaysia
sudah terbengkalai sudah sekitar 15 hari ataupun 10 hari. Tolong Pak Prabowo kasih izin. Itu bantuan dari masyarakat Aceh yang ada di Malaysia. 500 ton itu barang bukan barang sedikit Pak Prabowo. Kau saja tidak sanggup menyumbang untuk bencana Sumatera ataupun di Aceh sekitar 500 ton Pak Prabowo. Di saat ada masyarakat kami sendiri yang mengutip bala bantuan yang ada di Malaysia ingin mengirim, jangan kalian tahankan. Ya, saya himbaukan, nanti rakyat Aceh sendiri yang mengamuk, ambil sendiri nanti di kilang sana, di Pelabuhan Kelang, Malaysia. Kalau kalian tidak mengasih izin. Kemana pemikiran Bapak Prabowo ini? Sebagai manusia harus punyalah hati nurani. Bantuan orang itu jangan ditahankan. Orang itu membantu untuk meringankan beban Bapak Prabowo juga sebagai pemimpin. Ini malah Bapak tahan. Mana hati nuranimu, wahai Presiden Republik Indonesia? Kalau begini terus Bapak Presiden mengambil sikap atau mengambil tindakan, rakyat Aceh ini udah cukup sabar Pak Presiden. Nanti rakyat Aceh mau berontak lagi. Nanti kalian bilang lagi Aceh ini pemberontak. Bagaimana tidak kami mau berontak Pak? Kalau cara Bapak untuk rakyat Aceh sebagai Bapak anak dirikan. Udah begini bencana masih Bapak tahan lagi izin. Mikir Pak Presiden yang terhormat, mikir. Itu bantuan kemanusiaan Pak, bukan bantuan kebinatangan. Tolong kasih lewat itu barang bantuan untuk Aceh, biar mengurangi beban-beban pemerintah yang ada di Aceh, mengurangi juga beban Bapak sebagai Presiden. Sebenarnya Bapak harus bersyukur ada orang-orang yang membantu beban daripada Bapak. Terima kasih Pak Presiden Republik Indonesia. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus, ya, dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi. Bantuan asing untuk saudara-saudara kita yang terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh dan Sumatera, mereka tolak. Sementara modal asing mereka terima dengan senang hati. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Heran saya dengan penguasa negeri ini. Saya juga heran Pak Ustadz. Daripada kita heran, lebih baik kita tanyakan langsung saja ya Pak Ustadz. Permisi Bapak Presiden Prabowo, kenapa ya Pak bantuan asing untuk korban bencana yang ada di Sumatera ditolak? Tapi kalau ngutang untuk membangun kereta cepat bus dan lain-lain butuh bantuan asing. Kenapa ya Pak? Banyak yang heran Pak. Saya heran. Ada pemimpin yang bangga pinjam uang. Loh, kenapa Bapak juga heran? Buktinya teman Bapak ngutang atau tidak? Itu teman Bapak. Oleh sebab itu pembiayaan pembangunan kereta cepat itu sudah saya tekankan sejak awal, tidak menggunakan APBN dan tidak menggunakan jaminan dari pemerintah. Bapak sudah dengar perkataan teman Bapak itu tadi. Katanya tidak menggunakan APBN. Buktinya menggunakan APBN atau tidak Pak? Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Uang itu dari uang rakyat, uang itu dari pajak. Tuh kan akhirnya menggunakan uang pajak. Coba sekarang saya tanyakan kepada teman Bapak ya. Permisi Pak Jokowi, kenapa kereta cepat bus menggunakan uang pajak? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya.
Tuh kan Pak, kata teman Bapak tadi, ya ndak tahu kok tanya saya. Permisi Bang, kenapa bencana yang ada di Sumatera ini tidak ditetapkan sebagai bencana nasional? Berhenti berdebat kenapa bencana Sumatera belum dijadiin bencana nasional. Berhenti karena alasannya udah jelas karena malu. Itu tuh aib bagi sebuah negara. Gak ada negara satupun di dunia ini yang mengeruk hasil alamnya, mengeruk sumber daya alam tanpa mikirin cara pemeliharaan alamnya. Gak ada, cuma di Indonesia. Makanya mereka gak mau sampai orang luar negeri bantuin negaranya karena malu ketahuan. Ntar ketahuan jelas boroknya, ntar ketahuan jelas korupnya, ntar ketahuan jelas blow on-nya. Makanya berhenti berdebat soal itu karena udah jelas mereka tuh malu dengan aibnya sendiri. Baik Bang, terima kasih infonya. Sekarang langkah Bapak selanjutnya apa? Saya sudah katakan berkali-kali, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Heh, Indonesia, ingat ya, kita pernah bantuin kalian saat tsunami Aceh 2004. Wah, nggak bisa kayak gini. Ini namanya penghinaan terhadap harga diri bangsa. Ini namanya melecehkan harga diri orang-orang Indonesia. Nggak bisa dibiarkan. Ayo semua orang-orang Indonesia, kita kumpulkan koin. Teruntuk negara-negara tetangga, terima kasih atas niat baik kalian. Saya sangat menghargai itu. Tapi Indonesia mampu. Terima kasih. Ngapain nolak-nolak bantuan dari luar negeri? Gengsi ya, gengsi. Harga diri ya. Lebih mentingin gengsi ya, lebih mentingin harga diri ya. Lagi rame di TikTok gara-gara statement Pak Prabowo yang bilang kita nggak butuh bantuan asing dan kita bisa menyelesaikan kasus bencana ini sendiri tanpa bantuan mereka. Dan menurut gua, Pak Prabowo sudah melakukan hal yang benar sebagai presiden. Kita tuh jangan mau dipandang rendah, jangan mau dianggap tidak mampu. Ini urusan negara kita sendiri, bisa kita selesaikan sendiri. Dan kalau sampai kita dibantu sama negara asing, mau ditaruh di mana muka Pak Presiden Prabowo? Muka Pak Presiden Prabowo adalah sesuatu yang harus kita lindungi dan kita jaga. Jangan sampai dianggap rendah sama negara lain. Ibu, ayah, dari mana bantuan Pak Presiden? Kenapa masih belum datang? Tenang aja, Pak Prabowo bisa mengatasi ini. Kima, dia makan enak-enak kenyang di istana, kita kesusahan ibu, ayah. Elon Musk tolong kami. Jadi gini ya guys, gimana saya jelasin aja ke kalian ya, biar bahasanya enak. Belakangan ini berita tentang kenapa Bapak Presiden Prabowo tidak mau menerima bantuan dari negara lain untuk bantuannya untuk yang terkena bencana itu ya. Jadi gini guys, tapi ingat ya, awas aja kalau di kolom komentar ada yang bilang, lu buzzer dibayar berapa bang, lu dibayar berapa sama pemerintah bang. Awas aja ngomong kayak gitu, lempar sendal juga nih nyampe rumah. Masalahnya tidak semudah itu ya. Bapak Presiden ini nih, saya kasih logika basicnya ya, analoginya aja nih. Bukan ngebela, tapi memang ini logika basic. Awalnya juga saya kecewa, sempat kesel. Tapi itu ketika saya berpikir pakai emosi. Tapi ketika saya berpikir tidak pakai emosi, beda cerita nih. Jadi gini, dengerin. Bapak Presiden itu kan kepala negara, ya kan? Negara itu isinya jutaan orang, puluhan, ratusan. Kalau di Indonesia kan ratusan juta orang ya. Ya. Semisal kalau Bapak Prabowo itu salah langkah cuman gara-gara nerima bantuan dari negara lain, fatal. Yang fatal bukan cuma 1-2 orang, kena semua nih rakyat Indonesia nih. Kena capit semua nih. Paham nggak? Walaupun negara Indonesia itu bersahabat dengan negara-negara lainnya, ya, walaupun, tapi yang namanya bantuan ya, apalagi walaupun awal sukarela, nih bantuan semisal 100 miliar bukan meter, 100 miliar buat yang terkena bencana semisal. Awalnya mungkin oke, sukarela, tapi tidak ada yang namanya sukarela. Tidak ada yang namanya gratis. Ya, akan ada yang namanya timbal balik. Apalagi negara, beda cerita. Orang toh semisal teman kita kena bencana atau semisal kita yang lagi kena bencana ditolong sama teman kita kadang yang suka ngarep padahal dia yang beri bantuan, ya kan? Padahal dia yang ngasih bantuan, tapi dia pun ngarep padahal kita yang lagi kena bencana. Tuh. Itu baru satu orang loh ya. Satu orang ya. Apalagi negara. Jadi jangan salah langkah. Nih, perlu diperhatikan, jangan salah langkah. Apalagi Bapak Presiden kan. Kenapa jangan langsung tiba-tiba main terima aja tuh 100 miliar bantuan.
Menteri Luar Negeri Sugiono tolak bantuan luar negeri untuk atasi bencana di Sumatera. Tegaskan saat ini Indonesia masih bisa tangani sendiri, cenah. Oke, karena ini belum dinyatakan bencana nasional, otomatis pemerintah merasa masih bisa menanganinya sendiri dan belum membutuhkan bantuan dari luar. Meskipun sampai hari ini masih ada beberapa wilayah yang belum mendapatkan saluran bantuan karena beberapa alasan. Semuanya udah terjadi, stop saling salahin apa penyebabnya dan siapa penyebabnya. Karena ini tuh bukan waktunya saling salah gitu kan. Semuanya udah terjadi dan di dunia ini semuanya terjadi kalau Tuhan menghendaki. Sekarang tinggal gimana caranya kita bisa membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana di sana. Untuk para donatur yang mulia yang berniat mau membantu saudara-saudara kita tapi bingung salurinnya mau kemana, boleh menyalurkan donasinya di saluran Cahaya Berkat. Ini adalah yayasan yang sengaja kita buat untuk para donatur yang mau menyalurkan donasinya untuk saudara-saudara kita korban bencana di Sumatera dan Aceh ya. Rekeningnya masih dalam proses pembuatan yang insya Allah dalam waktu dekat ini akan segera terrealisasikan. Jangan lihat dari nominal karena berapapun donasi yang kamu salurkan itu pasti sangat berarti untuk mereka. Ingat, ketika kamu beramal, Tuhan gak akan pernah menilai dari nominal. Kenapa ya Aceh meminta bantuan ke lembaga PBB, sedangkan Prabowo mengatakan negara masih sanggup mengatasi bencana ini? Kok nggak selaras ya? Jadi yang benar yang mana nih? Negara masih sanggup atau Aceh memang butuh bantuan internasional? Jadi begini, pemerintah Aceh mengambil langkah pada 14 Desember 2025. Mereka resmi mengirim surat kepada dua lembaga PBB, yaitu UNDP dan UNICEF, untuk meminta bantuan dalam menangani pasca bencana. Nah, kenapa Aceh sampai meminta bantuan internasional? Menurut juru bicara Pemprov Aceh, langkah ini diambil karena kedua lembaga itu punya pengalaman besar dalam urusan rehabilitas dan pemulihan pasca bencana, termasuk pengalaman tsunami Aceh 2004 dan situasi Aceh kali ini dianggap sangat kompleks dan mendesak. Tapi meskipun sudah bersurat, mekanisme bantuan internasional diatur dan perlu persetujuan pemerintah pusat. Namun Prabowo pada sidang kabinet paripurna menyatakan bahwa bencana ini tidak ditetapkan sebagai bencana nasional karena hanya terjadi di beberapa provinsi dan pemerintah masih sanggup. Kalau menurut kalian gimana? Kata Pak Prabowo, kalau suatu bencana ditetapkan menjadi bencana nasional, maka alokasi dananya akan lebih besar dan penanganan terkait bencana tersebut akan lebih maksimal serta akan adanya proses hukum ketika suatu bencana menjadi bencana nasional. Itu yang beliau katakan di tahun 2015 terkait bencana kabut asap yang menimpa berbagai wilayah Sumatera dan Kalimantan dengan korban jiwa yang dilaporkan saat itu 19 orang. 10 tahun kemudian, di tahun 2025, ketika beliau sudah mendapatkan jabatan dan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia, ada musibah yang menimpa negara ini, bencana di 3 provinsi Sumatera, dengan korban jiwa lebih dari 1.000 orang dan kerusakan infrastruktur yang parah, serta kekhawatiran masyarakat terkait pasca bencana. Tapi saat ini, pemerintah belum menetapkan dan belum menemukan urgensi kenapa bencana ini harus ditetapkan menjadi bencana nasional. Bahkan pemerintah mengklaim kalau mereka mampu mengatasi bencana ini tanpa perlu bantuan dari pihak luar. Kawan-kawan semua, hari ini sudah 22 hari bencana banjir bandang di Aceh, dan ini kita bersama berbagai organisasi melakukan aksi untuk menekan pemerintah pusat menetapkan ini sebagai bencana nasional. Tapi sepertinya Prabowo itu gengsinya sangat tinggi ya, meskipun sudah dilakukan penekanan seperti ini. Jadi pernyataan saya, menurut saya sebaiknya pemerintah Indonesia mengembalikan saja bantuan yang sudah dikirim dari Aceh. Udah nggak perlu lagi bantuan yang kalian kirim ke Aceh ini, karena jumlahnya juga sedikit. Lebih banyak bantuan-bantuan kawan-kawan relawan yang sudah bekerja selama 22 hari di sini. Itu saja pernyataan dari saya. Kawan-kawan mohon dibagikan karena kita sekarang menghadapi tim-tim buzzer-buzzer mereka yang sangat mengerikan. Untuk Presiden Prabowo, Pak, saya punya permintaan sederhana aja, Pak. Tolong bentuk tim khusus dari masyarakat untuk ngasih report dan monitor ke Bapak. Kalau memang orang-orang sekitar Bapak nge-keep informasi. Kalau memang mereka ngasih info yang cuma pengen bikin Bapak happy. Kalau memang cuma mereka ngasih info yang bikin kesannya seakan gak mencekam supaya mereka gak dipecat. Tolonglah, Pak. Sederhana permintaan saya, bikin tim khusus biar kami kasih tunjuk suasana lapangan sebetulnya, timeline medsos sebetulnya. Karena Pak, ini rumah luluh lantak, Pak.
Orang 14 hari hidup tanpa listrik begini, coba lihat. Ini salah satu desa aja di Aceh Tamiang, ini belum ngomongin Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Tenggara. Coba lu rakyat Indonesia, lu masyarakat bayangin lah, kalau lu di rumah lu sekarang kayak gini nih, 14 hari, dan ini tuh 2 minggu kayak gini loh. 2 minggu. Cuy, lu 3 jam internet lu mati aja lu bingung kan? Apalagi 2 minggu lu tanpa makan, minum yang jelas, selimut, rumah, listrik, internet. Jadi kalau ada orang teriak-teriak merdeka, Pak, rasa-rasanya nggak berlebihan, karena yang mereka minta adalah kemerdekaan pribadinya. Jadi jangan Bapak ambil kesimpulan bahwa yang marah ini adalah antek-antek asing, Pak. Enggak. Ini ya karena negara lambat, Pak. Karena yang rakyat minta nggak seberapa. Mereka cuma minta hak dasarnya terpenuhi, itu aja. Kita nggak minta komisaris, kita nggak minta tunjangan sebesar DPR, kita nggak minta direktur BUMN, kita nggak minta jabatan-jabatan kepala dinas, jabatan menteri, ketum parpol, enggak Pak, kita minta hak dasar doang. Jangan hidup di bubble sendiri, Pak. Nanti Bapak nggak tahu rakyat akan semarah apa. Repot, tar. Halo guys, masih soal bencana Sumatera. Jadi ada sekitar 500 ton bantuan dari komunitas Aceh di Malaysia yang nggak bisa masuk, belum bisa masuk karena menunggu status bencana nasional. Nah, sementara terkait status bencana nasional ini, Ketua DPD kita mengatakan, kenapa nggak segera dinyatakan sebagai bencana nasional? Karena harga diri bangsa kita tinggi. Wow, jauh lebih tinggi kah daripada nyawa rakyatnya sendiri? Kenapa Bapak ini nggak ngomong soal harga diri kepada kakaknya sendiri yang menjadi DPO kasus cek kosong 30 miliar ini? Ya, bicara soal harga diri ya, begini, harga diri bangsa itu tidak diukur dari seberapa keras kita menolak bantuan luar negeri. Justru ya, ketika infrastruktur rusak, bantuan kurang, bencana semakin besar dan mungkin terus bertambah, sementara dana kita tidak mencukupi untuk menanggulangi. Nah, ketika negara menolak bantuan dari luar negeri, justru ini adalah kelalaian moral. Kita lihatlah, banyak negara-negara maju, Turki, Jepang, bahkan Amerika Serikat, mereka menerima bantuan dari luar negeri ketika mengalami bencana. Dan mereka nggak merasa tuh harga diri bangsa mereka runtuh gara-gara menerima bantuan itu. Ya, jadi pernyataan ini memang sangat menyesatkan. Seolah berusaha menggiring perdebatan publik dari hal-hal yang substantif soal bencana, tentang bagaimana pembangunan infrastrukturnya, bagaimana distribusi bantuannya, bagaimana alokasi anggaran dan transparansinya, kepada perdebatan semu soal harga diri bangsa daripada keselamatan rakyatnya. Rakyat ini butuh hal-hal yang konkret, butuh tenda, obat-obatan, butuh pakaian, butuh infrastruktur segera dibenahi agar nggak terisolasi, bukan slogan-slogan recehan. Anyways, kalau kita lihat negara kita ya, negara kita sendiri ini masih sangat bergantung pada hal-hal seperti itu soal bantuan luar negeri. Kita masih rajin kok ngutang ke lembaga-lembaga internasional, menerima hibah lah, dana hibah lah, investasi lah dari luar negeri. Jadi kan ini kan seperti hal yang munafik ya. Kenapa tidak ngomong soal harga diri bangsa ketika melakukan semua itu, tapi justru ketika menyangkut keselamatan dan nyawa rakyatnya sendiri, tiba-tiba ngomongin harga diri bangsa. Seolah semakin mempertebal citra bahwa memang pejabat kita menggiring rakyat untuk semakin kuat memahami bahwa mereka adalah anti kritik dan anti rasionalitas. Karena pada akhirnya yang akan menjadi korban adalah rakyatnya. Rakyat yang terdampak, yang harusnya jadi prioritas. Ini kan semakin membuat kita bertanya-tanya ya, kenapa kok banyak sekali pejabat yang ngomong seperti inilah. Sebenarnya apa dan siapa sih yang mereka lindungi? Salam. Indonesia anti banget sama bantuan asing.
Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Gila ya, pas negara lain nawari bantuan bencana, Indonesia malah bilang nggak usah. Aku jujur kaget banget. Prabowo bilang banyak negara mau bantu waktu bencana di Sumatera. Tapi jawabannya cuma satu, kita mampu. Di satu sisi aku ngerti, ini soal harga diri negara. Soal nunjukin kalau Indonesia nggak lemah, nggak gampang bergantung sama orang luar. Tapi di sisi lain, kalian nggak ngerasa aneh nggak sih? Kenapa ya bantuan asing itu sering banget ditolak? Apa cuma soal kemampuan atau ada hal-hal yang nggak mau dilihat orang luar? Karena kita tahu sendiri, kalau bantuan asing masuk, biasanya ikut masuk juga mata, data, dan kepentingan. Aku bukan bilang ini salah, aku juga bukan bilang ini benar. Tapi keputusan kayak gini tuh berat, gila. Dampaknya bukan cuma politik, tapi ke rakyat di lapangan. Yang aku harap satu sih, kalian. Jangan sampai yang jadi korban itu rakyat. Cuma karena kita pengen kelihatan kuat. Menurut kalian gimana? Ini murni soal kemandirian atau ada cerita lain di balik layar? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Akhirnya Presiden Prabowo buka suara soal bencana di Sumatera yang tidak berstatus nasional ya. Dan Pak Prabowo juga mengakui kalau banyak pemimpin negara yang telepon Pak Prabowo untuk memberikan bantuan di Sumatera tersebut. Dan Pak Prabowo menolak bantuan itu karena Pak Prabowo menganggap itu Indonesia bisa mengatasi, dan bencana di Sumatera tersebut Indonesia bisa mengatasi sendiri tanpa bantuan dari luar. Ini tidak searah dengan Gubernur Aceh ya. Gubernur Aceh waktu itu menyatakan kalau bantuan dari luar itu sangat diperlukan. Kalau mereka membantu kita, kenapa dipersulit? Kan bodoh, itu yang dikatakan Gubernur Aceh. Tapi kata Pak Prabowo, kalau Indonesia itu bisa mengatasi ini gitu loh. Dan Pak Prabowo juga menyatakan ada beberapa orang di sosial media seakan-akan mereka menyatakan kalau bencana itu pemerintah itu tidak hadir gitu loh. Padahal pemerintah itu hadirnya itu nomor satu soal bencana di seluruh masyarakat Indonesia. Dan menurutku gini ya, mungkin Pak Prabowo itu bencana itu menganggapnya itu kecil, bencana di Sumatera itu. Pak Prabowo menganggapnya itu kecil, itu makanya tidak memerlukan bantuan dari luar gitu loh. Karena kalau saya lihat bencana di Sumatera itu sangat membutuhkan bantuan dari luar. Mungkin bukan Pak Prabowo yang ada di posisi masyarakat, tapi masyarakat di sana itu sangat membutuhkan bantuan. Soalnya pemerintah kita kalau saya menilai kurang cepat untuk membantu gitu loh. Tidak sergap gitu. Harusnya kan cepat gimana cara mereka itu supaya tinggal di rumahnya masing-masing gitu loh, membangun rumahnya. Atau banyak sampah-sampah di sana itu, apalagi potongan-potongan kayu itu kan. Dan aku harap sih pemerintah itu harus cepat untuk merenovasikan rumah mereka gitu loh. Jangan lambat-lambat lah, karena mereka juga manusia. Gimana tanggapan kalian? Presiden Prabowo mengatakan bahwa katanya Sumatera tidak perlu statusnya menjadi bencana nasional karena terkendali. Baiklah Pak Prabowo yang terhormat, jika Bapak mengatakan Sumatera terkendali, ini tolong dengarkan baik-baik ya Pak Prabowo, karena saya mendapatkan surat dari seseorang. Assalamualaikum semua, aku pengen banget minta tolong ke siapapun yang punya link ke Pak Prabowo untuk menyampaikan bahwa di Aceh tidak seperti yang beliau lihat. Ketika beliau datang semuanya disetting menjadi baik-baik saja. Listrik tiba-tiba menyala, sinyal tiba-tiba bagus. Begitu beliau pulang, semua hilang. Di tempatku, alhamdulillah, listrik baru nyala setelah 6 hari lampu mati. Tentu saja air juga mati. Begitu lampu nyala, giliran PDAM yang mati. Karena PDAM dapat giliran pemadaman. Kami kesulitan air bersih. Baru-baru ini di Aceh Tamiang malah BNPB baru saja mendirikan tenda darurat ketika Presiden mau datang. Kita lihat nanti apakah akan hilang tendanya. Kita akan tahu kalau listrik dan sinyal mereka masih ada. Karena aku yakin kejadiannya akan sama seperti di Banda Aceh. Begitu Presiden pulang, listrik dan sinyal langsung hilang kembali. Please banget, bantuin up ini ya semua. Saat ini kami juga langka gas karena akses jalan putus. Jadi pemerintah hanya punya 2 kapal untuk bolak-balik ambil gas. Dan itu nggak cukup sama sekali. Minyak tanah juga langka, belum lagi harganya wow mahal. Lilin tentu saja tidak ada. Kami membuat lilin alternatif dari minyak makan dan cotton bud. Akhirnya sekarang pada berburu minyak makan, sehingga tidak langka. Semoga tidak langka, meskipun harga mulai naik juga. Tolong kami, para pedagang mulai gulung tikar yang menggunakan gas benar-benar tutup karena kesulitan mendapatkannya. Ekonomi daerah tidak baik-baik saja. Kami seakan dibunuh perlahan tanpa disentuh. Tolong kami, bantu up sampai Pak Prabowo benar-benar tahu fakta di lapangan. Bahkan di beberapa lokasi banjir bandang seperti Aceh Tamiang, masyarakat masih bertahan di bukit-bukit. Mereka membutuhkan pakaian dan makanan, terutama bayi, balita dan anak-anak.
Rumahnya benar-benar hilang. Tsunami nggak ada apa-apanya karena air langsung surut. Dan penanganan cepat karena banyak bantuan asing. Bayangkan ini sudah hari ke-16, tapi banyak masyarakat kelaparan, kehausan, kedinginan. Mungkin mereka yang tidak ada sinyal sama sekali bisa jadi lebih parah. Kita nggak tahu karena tidak ada kabar. Aku juga dapat kabar ini dari salah satu rekan guru yang baru mendapatkan kabar dari temannya yang berusaha mencari sinyal. Bayi-bayi alhamdulillah makan, tapi makannya Indomie selama 15 hari makannya Indomie. Please bantu suarakan kebenaran yang terjadi di lapangan. Nggak kebayang betapa sedihnya hati para ibu dan ayah ketika melihat anaknya kelaparan, kehausan, tidur dalam keadaan kedinginan. Terkadang kepanasan, nyamuk berdesakan. Belum lagi korban yang luka-luka belum tertangani. Media dari Malaysia undur diri karena nggak mampu lagi, terlalu banyak korban. Para ayah dari Benar Meriah rela berjalan puluhan kilometer demi menukarkan cabai dengan beras untuk dipikul dibawa pulang. Melalui medan yang berlumpur demi keluarga apapun dilakukan. Ya Allah, demi Allah, kami seolah-olah sedang dibunuh perlahan tanpa disentuh. Please bantu kami, sampaikan ke Pak Prabowo bahwa apa yang dilihat saat beliau turun ke lapangan berbanding terbalik saat beliau tidak ada. Please bantu kami. Aku yang di Banda Aceh benar-benar kesulitan. Apalagi mereka, para korban yang benar-benar kehilangan segalanya. Kami butuh pertolongan nyata, tolong bantu kami. Kesaksian dari teman yang ada di Banda Aceh. Pak Prabowo terhormat, apakah ini yang dikatakan Sumatera terkendali? Jadi begitulah sedikit sedutan klip netizen Indonesia dalam menanggapi hal ini. Baik, pertama sekali bantuan ditolak atas alasan Indonesia mampu menangani masalah tanpa bantuan luar. Kalau ikut statement ni, sepatutnya tiada lagi mangsa banjir yang mengeluh. Tapi hingga hari ini sangat ramai mangsa banjir yang masih tidak mendapat bantuan yang mencukupi, makanan, air bersih dan ubat-ubatan, hingga ramai yang naikkan bendera putih. Apa tidaknya, bantuan Malaysia 500 ton diabaikan, bantuan dari Emirates Arab Bersatu, UAE, dipulangkan semula dengan alasan hujung-hujungnya UAE mungkin akan seperti menjadi Australia yang pernah membantu Indonesia tahun 2004, tapi meminta imbal balik pada tahun 2015. Ini sebenarnya tak boleh dijadikan alasan untuk terima bantuan, sebab tidak ada hitam putih atau surat menyurat bahawa jika kami bantu, nanti anda wajib bantu kami semula. Kan tidak ada. Jadi kenapa takut terima bantuan luar? Jika ada yang ungkit atau minta balasan, anda hanya perlu abaikan, sebab tidak ada pun perjanjian bertulis dua pihak. Semudah itu. Tanpa perlu menolak bantuan luar. Apapun kami mendoakan semua mangsa banjir di Aceh dan Sumatera tabah hadapi ujian, diberikan kekuatan dan banyak bersabar atas musibah ini. Tiap musibah atau ujian pasti ada hikmah di sebaliknya. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada kita semua. Apa yang baik kita ambil dan mana yang buruk kita tinggalkan. Jangan lupa support Tukang Riak dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng agar tidak ketinggalan video seterusnya, dan jangan lupa tinggalkan komen. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.